Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul adzim. Teman-teman, insyaallah kali ini saya akan membahas tentang kita adalah mutiara yang berharga. Kita semua telah ditakdirkan oleh Allah sebagai makhluk yang paling sempurna di antara makhluk yang lainnya. Oleh karena itu, bisakah kita mengoptimalkan apa yang telah Allah berikan kepada kita? Teman-teman, yang menjadi permasalahan kita selama ini adalah kita terlalu fokus melihat kelebihan orang lain, tapi kita lupa terhadap diri kita sendiri. Kita terlalu serius melihat orang lain, tapi kita tidak serius melihat diri kita sendiri. Bahkan yang paling bahayanya, kalau diri kita ini adalah sering dan mudah sekali untuk melihat dan fokus terhadap kejelekan orang lain, tapi kita tidak melihat dan tidak fokus terhadap kekurangan dan kejelekan diri kita sendiri. Dan ini yang menjadi kacaunya kita dalam menjalankan hidup. Oke teman-teman, kalau kita ingin mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, maka fokuslah kepada potensi yang apa kita miliki, potensi yang kita bisa lakukan. Jangan sampai kita larut melihat orang lain, tapi kita tidak mau melangkah. Sehingga pantas kalau kita merasa galau, merasa diri kita paling mudah, merasa diri kita lemah, karena memang kita berada di track orang lain, karena memang kita berada di jalan orang lain. Pantas kalau kita terinjak-injak, pantas kalau kita merasa paling lemah, paling tidak bisa. Tapi cobalah balik, kemudian kita jalan di daerah kita sendiri, di track kita sendiri, maka walaupun ada perjalanan yang cukup panjang, prosesnya yang begitu lama dan penuh perjuangan, kita akan menemukan jati kita sendiri. Lalu bagaimana agar kita bisa menemukan mutiara yang ada di dalam diri kita? Yang pertama, yakni coba carilah di dalam diri kita apa hal-hal yang kita sukai, tentu dalam hal yang positif. Contoh, kalau kita merasa di sekolah kita sangat sulit untuk belajar matematika, tapi kita sangat mudah dan sangat senang ketika pelajaran olahraga. Bisa tidak teman-teman kita untuk fokus melakukan apa yang kita lakukan, apa yang kita sukai itu? Kalau kita nilainya bagus dan kita senang di olahraga, ada ekstrakurikuler di sekolah, maka lakukan dan ikuti ekstrakurikuler itu. Perdalam apa yang kita inginkan. Tapi kalau kita fokus terhadap orang lain, ketika teman kita melihat nilai matematika teman kita besar, kita akan down. Ini yang menjadi permasalahan. Ini yang menjadi permasalahan. Kita tidak percaya diri dan kita merasa lemah. Padahal di situ bukan potensi kita, tapi itu potensi teman kita. Maka dari itu sudah jangan hiraukan teman kita yang sudah fokus. Kita tetap belajar seperti biasa, namun kita jangan galau, jangan putus asa dengan kita tidak bisa seperti teman kita yang nilainya besar matematika. Maka bisa tidak kita menguasai pelajaran olahraga, kita kuasai dengan baik, kemudian kita bisa mendapatkan nilai baik di situ. Nah, disinilah berarti satu hal yang kita temui, bahwa passion saya bukan di pelajaran matematika, tapi passion saya ada di pelajaran olahraga. Nah, karena memang digodaan di perjalanan ini yang sangat berat. Kita digoda untuk kita pengen kayak orang itu. Tapi coba Anda bayangkan teman-teman, kita pernah merasa tidak kalau teman-teman yang pintar matematika juga akan iri ketika melihat kita bisa olahraga dan mendapatkan nilai yang besar. Karena kita terlalu fokus terhadap orang lain, sehingga kita lalai terhadap diri kita. Kita hanya memikirkan,
wah enak kalau jadi dia, wah enak kalau jadi dia. Tapi kita tidak mensyukuri apa yang Allah telah berikan kepada kita. Maka fokuslah kepada diri kita. Lakukan hal yang kita sukai, perdalam. Insya Allah, dengan berjalannya waktu, kita akan menemukannya. Salah satu pemaparan secara umum, langkah pertama untuk menemukan mutiara yang berharga dalam diri kita, yakni fokus dalam diri kita dan lakukan sesuatu yang kita sukai. Sebagai contoh teman-teman saya, tadi di awalnya saya sudah tilawah surat Al-Insyirah. Ya, teman-teman tahu, saya tidak ada maksud untuk sombong karena saya bertilawah, tidak. Buat apa saya sombong? Karena di luar sana banyak para ustadz, para ulama yang suaranya jauh lebih merdu, jauh lebih fasih, jauh lebih banyak hafalannya. Saya hanya ingin mengambil sampel saja, karena ada sesuatu pelajaran yang saya ingin bagi untuk teman-teman semua. Teman-teman, coba tebak, saya bisa ngaji pada saat saya berusia berapa tahun? Teman-teman saya menebak bahwa saya bisa ngaji itu adalah sebelum sekolah. Ada juga yang mengatakan bahwa saya bisa ngaji itu pada saat saya SD. Bayangkan, mustahil banget. Ternyata, dan saya memang pada saat itu pernah bertanya beberapa teman. Bang, saya bilang, coba tebak, saya bisa ngaji pada saat saya kelas berapa? Mereka umumnya menjawab saya SD. Padahal teman-teman, saya bisa ngaji itu adalah kelas 1 SMK. Bayangkan, kelas 1 SMK saya baru bisa ngaji dan diakui oleh guru agama memang saya bisa ngaji. Bahkan saya kuliah di jurusan agama, teman-teman. Jurusan agama yang setiap harinya tidak jauh tentang ngaji, yang dibahas Al-Quran, hadis. Itu modal pertamanya dalam hidup saya. Bahkan orang tua saya pun sendiri tidak percaya kalau saya bisa ngaji. Ini luar biasa. Apa teman-teman? Karena memang teman-teman, pada saat saya kecil itu memang sudah suka dengan ustadz, suka dengan orang-orang yang ngaji suaranya merdu. Tapi saya hanya merasa suka. Saya hanya merasa suka, tapi tidak mau berusaha untuk bisa ngaji. Ini nih fata morgana. Ini yang namanya halusinasi, Ini yang namanya hayalan. Karena apa? Kita menginginkan sesuatu, tapi kita tidak mau berjuang. Ya inilah, ada satu penyesalan saya pada saat itu. Kenapa tidak dari kecil? Gitu kan? Setidaknya kalau dari kecil, dari SD saya bisa ngaji, sekarang kan sudah mahir banget. Tapi saya syukuri sekarang, teman-teman. Bayangkan, proses saya bisa ngaji luar biasa dahsyat. Luar biasa dahsyat. Apa coba? Saya SD sangat menginginkan bisa ngaji. Iri sekali melihat teman yang bisa ngaji. Tapi saya tidak mau mengaji karena malu. Alas. SMP. Apalagi teman-teman. Saya OSIS. Saya menjadi MC. Giliran disuruh ngaji nggak bisa. Buset, malunya luar biasa, teman-teman. Malunya luar biasa. Anak OSIS kan terkenal. Tahu nggak bisa ngaji, malu. Malunya luar biasa. Dan pada saat itu puncaknya teman-teman di SMP itu, saya itu kan suka bermain voli. Selesai main voli, saya ingin pulang. Ada kelas 8 itu. Saya dipanggil oleh guru agama. Kata beliau, "Hei Eka, percuma kamu hebat main voli kalau kamu nggak bisa ngaji." Wah, luar biasa. Terpukulnya luar biasa. Akhirnya saya bilang ke guru agama itu, "Pak, saya ingin banget bisa ngaji, ajarkan." Kemudian kata beliau, dites pada saat itu, "Kamu nih ngajinya lumayan, mendingan lah, diperlancar dan pelajari ilmu tajwid." Tenang pada saat itu, teman-teman. Udah nggak belajar lagi. Di rumah hanya baca surat yang panjangnya Yasin, Al-Mulk, Al-Waqiah. 3 surat itu bolak-balik. Surat yang lain enggak. Akhirnya kelas 9 kelulusan tes ngaji oleh guru agama lagi. Dan saya diturunkan menjadi Pro 3. Dahsyat sekali. Saya sudah pede, saya ngerasa bisa. Kata guru agama, saya dites, saya turun di Pro 3. Luar biasa. Pada saat itu teman-teman saya ngaji ke guru ngaji di dekat rumah saya. Itu
itu pesertanya itu anak-anak semua. Saya sudah ngantri hampir setengah jam. Datang lagi anak kecil, datang lagi anak kecil. Karena saya malu, pulang lah, saya nggak jadi ngaji tuh sama ngaji. Nggak ngaji lagi. Bayangkan teman-teman, saya merasa malu dan terbebani. Saya belum bisa ngaji. Sedangkan saya harus mau lulus pada saat itu SMP. Menjelang kelulusan SMP, saya benar-benar teman-teman berusaha bagaimana cara. Puncak pada saat saya ingin lulus SMP, pas itu Ramadan, saya masih ingat. Habis selesai sholat tarawih, kan biasanya tadarus. Saya itu ngaji itu di pojok musola karena malu, saya nggak bisa ngaji. Tiba-tiba dipanggil, lo ibu-ibu jamu musola, Eka sini ngajinya bareng. Saya menolak karena saya nggak bisa. Dipaksa, akhirnya teman-teman dipaksa saya suruh ngaji pakai mic. Tahu basmalah, saya bener. Pas masuk ke surat, buset, amburadul, kacau. Sampai-sampai orang-orang di luar musola ngomong, saya sampai dengar ini asli. Itu siapa sih yang ngaji katanya? Ngajinya salah, nggak usah mengaji lagi katanya. Apa yang saya lakukan teman? Saya tidak keluar musola itu sampai dengan orang-orang di sekitar musola semuanya pada pulang. Jam 11 malam saya baru pulang. Teman-teman saya nangis, saya putus asa pada saat itu. Saya pengen bisa ngaji, saya iri dengan teman-teman yang bisa ngaji. Dan saya punya cita-cita ingin menjadi qiraah, ingin menjadi imam yang punya suara yang sangat merdu. Semuanya masih dalam sebuah harapan, masih sebuah cita. Saya bingung apakah itu tercapai atau tidak. Semua keinginan luar biasa. Tapi teman-teman, saya benar-benar apa yang saya katakan di awal, saya benar-benar fokus ke diri saya sendiri dan saya yakin bahwa saya bisa mewujudkan, saya bisa ngaji. Mohon maaf nih ya, saya tidak termasuk pria. Saya waktu itu dawamkan untuk sholat tahajud, tidak pernah berhenti pada saat itu. Saya buka Al-Quran lagi, saya buka Iqra tuh, sarang Iqra juga saya baca Iqra. Teman-teman saya terus ngambil bolak-balik Iqra 3 sampai naikin ke Iqra 4 sendiri gitu kan. Saya belajar sendiri, saya berdoa malam sampai nangis putus asa. Saya nggak mau ini tahu orang malu. Apa ya teman-teman saya? Saya masuk SMK. Pertama kali masuk SMK, berapa minggu kemudian masuk lagi tuh bulan Ramadan. Kan Ramadan biasanya di SMK tuh ada pesantren hilang. Saya duduk paling depan. Saya nggak tahu kenapa tiba-tiba guru agama nunjuk saya. Nah, namanya siapa? Eka, Pak. Nah, pimpin ngaji. Buset, saya deg-degannya luar biasa teman-teman. Karena saya merasa kemarin saya ngaji salah, banyak yang salah dan nggak akan bisa gitu kalau. Tapi saya bismillah di dalam hati teman-teman. Kalau ngaji saya ini salah, maka guru agama ini yang itu saya akan memberhentikan saya di pertengahan saat ngaji. Tapi kalau ngajinya saya ini benar, maka guru agama tidak memberhentikan saya saat ngaji. Teman-teman, pada saat itu saya ngaji, berjalannya ngaji terus sampai dengan ayat 10, ayat 15 sampai berakhir. Saya menunggu dihentikan, ternyata tidak dihentikan oleh guru agama. Ada rasa khawatir, ada rasa gembira. Kenapa khawatir? Khawatir takutnya dikoreksi di akhir. Gembiranya saya merasa apakah doa di awal saya itu dikabul. Ternyata teman-teman, besoknya saya disuruh ngaji lagi. Dan saya merasa apakah ini doa saya ini, saya benar-benar udah bisa ngaji. Teman-teman, apa yang terjadi? Selesai Ramadan pada saat itu ada rapat orang tua saya ditelepon oleh guru agama, dan guru agama itu datang ke rumah saya lagi main PS. Datang telepon, Eka kamu ada di mana? Lagi main pada teman-teman. Besok kamu ngaji di acara rapat orang tua. Buset teman-teman, saya benar-benar luar biasa, harunya luar biasa. Saya benar-benar bahagianya luar biasa. Saya yang bisa baru ngaji langsung ditunjuk ngaji. Padahal ada senior yang ngajinya lebih bagus. Tapi kenapa saya yang ditunjuk untuk ngaji pada saat rapat orang tua? Nah, mulai dari situ teman-teman, saya merasa pede. Dipanggil lah acara pengajian dari mulut ke mulut, saya mengisi pengajian tilawah. Saya merasa senang sekali. Dan teman-teman, puncaknya yang saya membuat saya bahagia pada saat saya kuliah.
pertama kali mata kuliah tajwid, saya dites oleh dosen, nilai saya paling tinggi karena memang pada saat saya ngaji menggunakan lagam yang pada saat awal saya tadi ngaji, nilai saya adalah tingkat mahir. Masya Allah, ini hal yang luar biasa buat saya. Dan saya pada saat masa kuliah, saya ditunjuk menjadi imam, menjadi khotib dalam acara-acara tablik akbar, acara-acara keislaman. Saya memimpin tilawah, ini hal yang luar biasa. Sampai teman-teman orang tua saya pun sampai saat ini tidak percaya kalau saya bisa ngaji. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Teman-teman, berapa tahun saya memulai impian, berapa tahun saya proses berjuang, kemudian berapa tahun kemudian saya mendapatkan hasil. Semua impian yang kita ingin wujudkan butuh proses, teman-teman. Dan pada saat ini pun saya tidak pernah merasa puas saya bisa ngaji. Saya belum menguasai 7 lagam, saya belum menguasai suara-suara yang saya impikan. Maka ini menjadi PR saya untuk lebih baik lagi dalam mengaji. Oleh karena itu teman-teman, saya benar-benar merasakan prosesnya luar biasa, dari rasa malu, malas. Kalau kita ingin mewujudkan sebuah impian yang kita impikan, maka kita harus melawan rasa malasnya kita. Kalau kita ingin mewujudkan apa yang kita impikan, kita harus melawan rasa malu apa yang kita telah malu itu. Lawan semuanya untuk mendapatkan sesuatu. Dan kita harus sabar atas proses yang kita lakukan. Air mata, rasa malu, capek, putus asa, itu sudah makanan yang harus siap dimakan pada saat orang itu ingin berjuang mendapatkan sebuah apa yang diinginkan. Dan tentunya teman-teman, mengaji dengan nada itu adalah hal yang saya suka. Maka saya tidak ingin fokus dengan orang lain yang bisa ini, bisa itu. Biarkanlah mereka, itu potensi mereka. Saya ingin berdiri, inilah Eka, inilah saya. Dengan kebiasaan saya ngaji, dengan kapasitas ngaji saya seperti ini. Ya ini saya. Kalau memang masih ada kekurangan, ya ini adalah PR saya yang baik. Dan kalau sudah memang kapasitasnya pas misalkan, maka itu harus tetap dipertahankan. Nah, oleh karena itu teman-teman pun bisa melakukan itu. Teman-teman nggak harus sama dengan saya. Teman-teman nggak harus sama dengan saya. Coba lihat apa yang teman-teman sukai. Teman-teman suka main futsal, ya silakan fokus dengan main futsal teman-teman. Setiap hari teman-teman jogging, teman-teman shoot bola, gawang, teman-teman melakukan latihan dribble. Kalau teman-teman suka yang perempuan masak, silakan dalami masak. Iya kan? Masak bukan hanya untuk teman-teman nanti jadi teman-teman kita maju bisa masak. Nanti besok kan punya suami, punya anak. Masa suami lebih ribut cari makanan di luar? Janganlah. Kalau bisa, yang perempuan berusaha dulu lah sebelum nikah, harus pandai masak. Dia walaupun bisa masak air. Itu teman-teman. Jadi fokus pada diri kita. Insya Allah akan tunjukkan jalannya. Insya Allah akan tunjukkan jalannya. Kalau kita sudah menggapai satu teman-teman, insya Allah akan kasih tunjuk tuh menggapai-gapai yang lain. Kalau kita sudah dibuka jalan satu sama Allah, insya Allah akan bukakan jalan yang lainnya. Sudah jangan berharap saya pengen panggil jadi ini, saya pengen terkenal jadi ini, udah jangan mikir ke situ dulu. Fokus dulu apa yang kita inginkan ini, kita fokus, kita pelajari, kita dalami, kita kuasai, insya Allah semuanya akan datang dengan sendirinya teman-teman. Itu teman-teman ya. Jadi kunci pertama untuk menggali mutiara yang berharga dalam diri kita adalah marilah kita lakukan sesuatu yang kita sukai dengan fokus. Hiraukan yang lain. Fokus, terus belajar, terus berjuang. Lawan rasa malas. Lawan rasa malu semua. Lakukan, insya Allah. Dan bersabarlah atas proses yang nanti akan didapatkan. Insya Allah semua perjuangan akan ada hasilnya. Insya Allah Allah akan berikan yang terbaik. Dan yang paling terpenting adalah niatkan dalam diri kita. Apapun yang kita lakukan ini yang bermanfaat ini, semoga bisa bermanfaat untuk orang lain, jangan untuk diri kita sendiri. Itu akan mempercepat sebuah proses. Insya Allah akan mempercepat, karena memang niat kita bukan untuk diri kita sendiri, itu untuk orang lain juga. Maka insya Allah akan lebih mudahkan. Ya teman-teman, itu adalah
langkah pertama untuk menemukan jati diri kita. Ya, lakukan yang kita sukai dan fokus. Ya, lawan rasa malu, lawan rasa malas. Oke, semoga bermanfaat teman-teman. Sampai jumpa. Saya Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.